Jadi bagaimana ketegasan Walhi Sulawesi Selatan terkait dengan adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tambang di Sungai Bila. Untuk memasang spanduk sebagai sikap kita bahwa kita ingin melestarikan atau menjaga Sungai Bila. Betul? Nah, perayaan Hari Sungai ini akan kita lakukan dengan berjalan kaki sampai ke Sungai Bila dengan apa? Yang tidak bisa naik motor, silakan naik motor. Ya. Nanti ada spanduk, nanti Pak Pendi akan bantu di depan untuk memasang ini sampai kita jalan sampai sungai, lalu akan kita pasang di Sungai Bila. Ya. Nah, sambil itu juga teman-teman akan melakukan drone untuk mendokumentasikan proses peringatan Hari Sungai kita. Setuju? Baik. Saya kira itu dulu teman-teman. Kita mulai acara kita siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatkan Sungai Bila! Selamatkan! Selamatkan Sungai Bila! Ayo masyarakat Bila, kita meriahkan hari jadinya sungai, hari ulang tahun Hari Sungai Sedunia. Ayo pada di mana motu Bila betul pada di mana motu ya kemasolangi bendungannya dia dulu tagalunge atau nih bawang. Jadi tolong dimariakan. Kalau rusak bendungan tidak mungkin sawah akan sesukses ini. Ayo teman-teman, kita meriahkan, kita peringati Hari Sungai Sedunia. Pak Dolomando bahwa kami akan terus berlanjut memperjuangkan tanah leluhur kami ini, Pak. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah Hari Sungai Sedunia. Kami merayakan Hari Sungai Sedunia di Desa Biladase di Insyaallah di bekas tambang Geliance pada hari ini. Bahwa hari ini kami akan terus memperjuangkan tanah leluhur kami dari kehancuran dan akibat aktivitas penambangan yang secara masif dilakukan oleh beberapa pelaku usaha tambang Geliance di Sungai Bila. Saudara, hidup rakyat! Hidup rakyat!
Jadi saudara bahwa ini lomar kami jalan menuju lokasi tambang. Insya Allah kita akan pasang nanti di lokasi tambang ini bahwa masyarakat Desa Bila, masyarakat Desa Boto sudah tidak lagi menginginkan aktivitas penambangan di Sungai Bila. Maka ekonomi rakyat pun akan ikut hancur. Oleh karena itu, ini dampak-dampak yang terjadi akibat aktivitas selama penambangan. Begitu banyak, sudah beberapa orang yang meninggal akibat kubangan, rusaknya lingkungan. Sudah beberapa masyarakat, sudah ribuan masyarakat yang ada di bantaran Sungai Bila, baik di Desa Boto maupun Desa Bila Riase, kekurangan air ketika musim kemarau seperti sekarang ini. Mereka, sumur-sumur mereka hanya dijadikan sebagai tong sampah karena sungai ini sudah rusak. Di mana lagi habitat sungai yang selama ini Sungai Bila dijadikan sebagai tempat pencarian ikan laut pauk, dan sekarang sudah hampir punah ikan-ikan yang ada di Sungai Bila. Ya, Hi Sabat, Selamat in the lower mo. Hi Sabat, Cowboy Suda Turunga. Sahabat ATS Payuan Sungay Bila. Montab Sahabat ITS for your information. Kepolisian Resort Sidrap untuk menutup dan menangkap seluruh penambang yang masih beroperasi di Sungai Bila. Betul! Tangkap penambang! Tangkap penambang! Berdasarkan data SDM melalui portal One Map SDM RI, sudah tidak ada lagi izin usaha pertambangan di Sungai Bila. Sementara masih ada aktivitas penambangan yang dilakukan oleh CV EGA dan CV Sumber Tani. Sehingga di kesempatan yang baik ini, di kesempatan yang mulia ini, kami mewakili seluruh petani, seluruh masyarakat Desa Bila Riase dan Desa Boto menuntut dan mendesak kepada Kapolres Sidrap, Kapolda Sulawesi Selatan untuk menangkap seluruh pelaku tambang di Sungai Bila tanpa terkecuali, menyeret para pelaku tambang yang masih menambang di Sungai Bila. Menurut kami, itu adalah sebuah tindakan kejahatan lingkungan yang harus ditindak oleh penegak hukum, khususnya Kepolisian Resort Sidrap. Oleh karena itu, sekali lagi, kami mewakili ribuan petani, perempuan, anak muda, hingga anak-anak di Desa Bila Riase, Desa Boto, dan Kecamatan Pituriase untuk menuntut kepada pemerintah, gubernur, bupati, hingga kepala desa untuk berani menghentikan seluruh kegiatan tambang di Sungai Bila tanpa terkecuali. Betul tidak saudara-saudara? Betul! Hidup petani!
Hidup petani! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Perjuangan petani Bilariase dan petani Desa Boto itu tidak bisa diabaikan. 7 tahun yang lalu, kegiatan pertambangan di Sungai Bila mencapai 11 unit. Akan tetapi, dari tahun ke tahun, karena perjuangan petani, perjuangan masyarakat yang terus memperjuangkan kelestarian Sungai Bila, dan hingga saat ini kegiatan tambang tinggal dua entitas saja. Yang kami lihat ternyata juga telah banyak melanggar ketentuan perundang-undangan Republik ini. Saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa berdasarkan peta portal OneMap SDM RI, tidak ada lagi izin usaha pertambangan pasir sungai di Sungai Bila. Tutup tambang! Tutup! Namun faktanya masih ada 2 perusahaan yang melakukan aktivitas tambang di Sungai Bila. Ini artinya apa? Mereka menambang tanpa persetujuan dan perizinan dari pemerintah. Ini juga artinya apa? Bahwa pemerintah dan penegak hukum tidak berani melakukan penindakan hukum terhadap pelaku tambang yang masih beroperasi di Sungai Bila. Sangat ironis, negara yang mengaku sebagai negara hukum, negara yang terus menyampaikan, mengkampanyekan dirinya sebagai negara hukum, tetapi tidak mampu melakukan penegakan hukum terhadap penambang yang masih menambang di Sungai Bila dan melakukan perusakan lingkungan di Sungai Bila. Adili penambang! Adili penambang! Adili penambang! Ketika rakyat melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, polisi dengan begitu keras melakukan penindakan hukum. Namun ketika penambang melakukan perusakan lingkungan, melakukan aktivitas tambang tanpa izin, mereka tetap dibiarkan, saudara-saudara. Ini tidak adil. Ini situasi yang harus kita rubah. Kita butuh perubahan yang nyata. Kita mau melihat penegakan hukum berjalan dengan norma dan baik di Republik ini. Sebagai bukti bahwa kami mau agar penegak hukum, Polres, Polda Sulsel untuk segera melakukan penindakan hukum, segera menangkap seluruh pemilik perusahaan tambang yang masih beroperasi di Sungai Bila tanpa perizinan. Tangkap penambang! Sekali lagi, di Hari Sungai Sedunia ini, kami mau menunjukkan secara nyata bagaimana perjuangan petani, perjuangan masyarakat Boto, masyarakat Bilariase yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah berhenti memperjuangkan Sungai Bilanya dari ancaman kerusakan. Tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti memperjuangkan Sungai Bila yang bebas dari aktivitas tambang. Juga di kesempatan yang sama ini, kami para petani, masyarakat, dan aktivis lingkungan mengajak semua kita, mengajak semua pihak, masyarakat di Kabupaten Sidrap tanpa terkecuali untuk membantu kami, bersama-sama dengan kami, melindungi dan menjaga Sungai Bila dari ancaman kerusakan dan
dari tangan-tangan serakah. Boleh? Saya kasih ke teman yang lain. Kalau belum ada bendungan, biar sepeda tidak bisa dibeli. Biar nasi sesudah pun susah dibeli. Sesudah adanya bendungan, banyak rumah-rumah, perekonomian masyarakat meningkat. Hampir semua rumah-rumah bagus, kendaraan. Kalau bendungan jebol, akan berdampak kepada petani-petani kita. Jangankan petani-petani kita, istri-istri mereka pun akan terdampak. Karena kalau mau belanja, tidak ada penghasilan, akan menimbulkan banyak perceraian. Betul. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Marilah kita, masyarakat turun untuk memeriahkan Hari Sungai Sedunia. Makanya masyarakat pilih pemimpin yang amanah. Ya, betul. Pilih pemimpin yang bisa mewakili rakyat di parlemen. Betul. Jangan selama ini cuma diam mereka. Betul. Mari teman-teman, kita memperingati Hari Sungai Sedunia untuk menyelamatkan Sungai Bila, lingkungan kita di Desa Bila Boto. Kawan-kawan sekalian, masyarakat Desa Bilariase, kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila berjalan-jalan melakukan pawai ke Sungai Bila untuk menyampaikan pesan moral, pesan politis, pesan lingkungan, bahwa kami seluruh masyarakat Bilariase dan Desa Boto sudah mendeklarasikan diri akan terus berjuang untuk kelestarian Sungai Bila. Setuju? Setuju! Kami juga berpikir bahwa penyelesaian atau pelestarian Sungai Bila ini bisa terwujud kalau kita memiliki pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang ekologis, yang memiliki perspektif lingkungan yang baik. Karena kebijakan lingkungan hidup itu diperoleh dan didapatkan, dikeluarkan dari proses politik. Maka di kesempatan yang baik ini juga kami ingin menyampaikan bahwa untuk menyelamatkan Sungai Bila maka dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang memiliki wawasan ekologis yang baik dan benar, supaya kebijakan-kebijakan yang dibuat itu dihasilkan dari proses politik yang benar. Kami Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila yang terhimpun dari dua desa, Desa Bilariase dan Desa Boto, ingin secara tegas memberikan pesan yang kuat kepada pemerintah bahwa tidak ada ruginya melindungi Sungai Bila. Malah masyarakat akan memperoleh keuntungan dan hidup yang lebih nyaman, hidup yang lebih sejahtera,
bila Sungai Bila lestari. Dulu, sebelum sungai ini dirusak oleh penambang, petani di sore hari bisa menangkap menjala ikan dan mendapat ikan yang melimpah. Nelayan bisa dapat ikan yang melimpah sehingga perekonomian mereka ikut baik. Tapi saat ini, sudah tidak ada lagi penghasilan masyarakat dari sungai. Ikan-ikan semakin kecil, semakin sulit ditangkap karena airnya sudah keruh akibat pengerukan pasir sungai. Sekali lagi, himbauan, desakan, tuntutan keras. Kepala Kapolda, buka matamu Pak Kapolda, buka telingamu Pak Kapolres, buka mata telingamu Pak Bupati. Rakyat Bilariase dan Botong mau sungainya dilestarikan, mau sungainya dibebaskan dari tambang. Kalau Anda adalah suara rakyat, kalau Anda adalah wakil rakyat, maka penuhi tuntutan para petani. Gimana Pak ini? Gimana Pak? Iya, pasangnya. Gimana? Di sini nih, sini. Baru kasih biasa ini? Iya, ya. Kuni. Ini pala nama tuh palanya. Gimana biasa di tambang di sini kah? Ini semua. Ini sungai yang dulu. Iya. Sungai dulu ini Pak? Iya. Ini. Kamu Kau tandre na biasa. Kau tandre na pa. Bagaimana lagi tanggapan terhadap permasalahan yang terjadi di Sungai Bila? Tanggapan Pak Walhi. Ya, terkait dengan follow up atau rencana tindak lanjut dari setelah aksi tadi, saya kira kami tetap patuh pada hasil diskusi dengan kawan-kawan warga, kawan-kawan petani di Desa Boto tadi malam, bahwa kita akan melakukan penyuratan, menyurat resmi ke Polda Sulsel, yang mana kita melihat bahwa kegiatan atau aktivitas tambang di Sungai Bila itu sudah tidak lagi mengantongi perizinan, karena berdasarkan dengan portal One Map SDM RI tidak ada lagi aktivitas tambang atau izin usaha pertambangan di Sungai Bila. Nah, sementara saya melihat masih ada dua perusahaan yang melakukan penambangan di Sungai Bila. Pertama CV Sumber Tani dan kedua CV EGA. Nah, saya kira ini akan kita adukan ke pihak yang berwajib, mungkin ke Gakum KLHK, untuk kemudian ditindak secara hukum. Yang kedua, kami akan menyurat secara resmi ke Gubernur Sulawesi Selatan, Cekwi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, untuk tidak melanjutkan atau tidak memperpanjang izin usaha pertambangan milik semua perusahaan yang telah beroperasi di Sungai Bila, ya, karena setelah melalui asesmen yang mendalam di Sungai Bila, saat ini Sungai Bila sudah mengalami kerusakan yang sangat parah, dan kalau pemerintah mengeluarkan izin baru atau memperpanjang izin perusahaan-perusahaan tersebut, saya menduga kuat atau saya memprediksi kerusakan Sungai Bila akan semakin parah. Dan tentu saja kita tidak mengharapkan itu, sebagaimana yang sudah disampaikan banyak warga petani kemarin, bahwa Sungai Bila ini adalah warisan leluhur yang harus kita jaga kelestariannya. Yang ketiga, kita juga akan memberikan surat petisi warga Desa Boto ke BBWS Pempengan, karena kita melihat ada kurang lebih 300 orang yang sudah bertanda tangan meminta BBWS Pempengan menertibkan dan menghentikan seluruh kegiatan tambang di Sungai Bila, khususnya CV EGA, ya, yang sampai detik ini masih
beroperasi dan masih memberikan ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat. Namun sekali lagi, langkah lebih baik kalau penegak hukum Polres Sidrap, Polda Sulsel itu mau mengambil itikat yang lebih cepat, inisiatif yang lebih konkret untuk menindak dan menghentikan seluruh aktivitas tambang di Sungai Bila untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat di Bilariase dan masyarakat Desa Boto. Itu mungkin.